Di sini kami akan menjelaskan mengenai simulasi model Ebersmall dari transistor BJT dengan berbasis menggunakan GNU Octave. Simulasi karakteristik transistor krusial untuk desain sirkuit elektronik. Komponen aktif seperti BJT atau bipolar junction transistor berperan penting dalam penguatan sinyal dan switching. BJT digunakan untuk memahami karakteristiknya melalui simulasi membantu desain yang akurat. Tools simulasi populer seperti SPICE dan MATLAB seringkali berbayar dan kompleks. Keterbatasan lisensi dan kurva belajar yang curang menyulitkan pelajaran peneliti dengan akses terbatas. Solusinya adalah sederhanakan pendekatan dengan tools open source. Tools seperti LTSpice, CS atau Python dapat digunakan untuk simulasi dasar tanpa biaya lisensi. Objektif dan scope ini adalah membantu model numerik BJT berbasis persamaan Eberswald digunakan untuk merepresentasikan karakteristik BJT melalui pendekatan matematis, khususnya hubungan nonlinear antara arus dan tegangan. Lalu fokus pada karakteristik arus terhadap tegangan bias dengan bantuan visualisasi. Disimulasikan hubungan arus IE, emitter, dan IC, kolektor terhadap tegangan bias VB, base emitter, dan VBC, base kolektor sesuai formulasi Eberswald. Oke, selanjutnya ada input parameter untuk simulasi BJT. Yang pertama ada forward current gain atau dengan simbol beta F. Kemudian ada reverse current gain atau beta R. Kemudian ada forward saturation current atau ISF. Kemudian ada reverse saturation current atau ISR. Kemudian ada thermal voltage atau VT. Kemudian ada base emitter voltage atau VBE. Dan yang terakhir ada collector voltage atau VBC. Kemudian ada fungsi komputasi Eberswald, yaitu konstanta penguat arus atau alpha F sama dengan beta F per 1 plus beta F, yaitu efisiensi penguatan arus dari emitor ke kolektor atau forward bias atau bias maju. Kemudian yang kedua ada alpha R atau alpha R sama dengan beta R per 1 plus beta R, yaitu efisiensi penguatan arus dari kolektor ke emitor atau bias balik atau reverse bias. Jadi model Eberswald menggambarkan cara arus mengalir di dalam transistor BJT berdasarkan tegangan input dan karakteristik internal transistor. Tujuan dari fungsi komputasi Eberswald itu adalah membentuk dasar simulasi, meniru perilaku nyata transistor, dan yang terakhir menganalisis bagaimana perubahan tegangan input memengaruhi arus keluaran. Kemudian ada visualisasi output. Setelah melakukan perhitungan menggunakan model Eberswald, hasil akhirnya akan ditampilkan dalam bentuk grafik. Baik, selanjutnya pada theoretical foundation, di mana Eberswald itu bukan hanya sebuah persamaan, tapi juga sebuah blueprint yang berperilaku sebagai transistor. Di mana model Eberswald sendiri itu memodelkan sebuah BJT yang sebagai dua dioda saling terhubung, di mana saling mempengaruhi, dan juga merupakan arus emitter dan kolektor ditentukan oleh dengan dua persamaan eksponensial yang tadi saya sebutkan. Dan itu bergantung pada tegangan serta parameter gainnya. Di mana parameter F dan M menentukan efisiensi injeksi dan pemuatan pada BJT. F biasanya mendekat tunggal 1 dan menggambarkan sebuah injeksi dari emitter ke basis, sedangkan nilai R itu lebih kecil dari kolektor ke basis. Keduanya bekerja bersama hukum dioda eksponensial, di mana arus mengikuti persamaan berikut. I sama dengan I pangkat S dikalikan oleh E pangkat V per VT minus 1, sehingga mencerminkan sifat nonlinear arus terhadap tegangan pada sambungan PN dalam transistor. Dan untuk relevansi model Eberswald terhadap model operasi BJT tercantum pada tabel berikut, di mana model operasi yang pertama, forward aktif, itu kondisi tegangannya adalah VBA lebih dari sama dengan 0, V, di mana VBA selanjutnya itu lebih dari sama dengan 0, VBC kurang dari 0, di mana VBC itu kurang juga dari 0. Dan untuk perilaku transistornya, di mana penguatan arus alpha F itu domain dan reverse aktif itu berlaku pada kondisi tegangan di mana VBA kurang dari 0 dan VBC lebih dari 0, dengan penguatan terbalik dengan alpha F domain. Untuk saturasinya, VBA kondisi tegangannya 0, VBC kurang dari 0, dan perilaku transistornya kedua junction forward bias serta saklar. Lalu untuk mode operasi terakhir itu cut off, di mana VBA kurang dari 0, VBC kurang dari 0, itu dengan kedua junction reverse bias dengan saklarnya off. Boleh slide selanjutnya. Baik, di selanjutnya ini kita akan membahas tentang bagaimana pengaplikasiannya terhadap simulasi menggunakan GNU Octave. Di sini kita tinggal memasukkan parameter input yang telah sebelumnya dijelaskan oleh teman saya itu Dimas, di mana parameternya ada beta F, beta R, yaitu berupa penguatan arus atau gainnya. Untuk yang F ini berarti untuk yang forward bias, sedangkan untuk yang R ini berarti reverse. Untuk ISF dan ISR itu adalah arus saturasi maju dan arus saturasi balik ya gitu. Kemudian untuk VR ini adalah tegangan thermalnya yang akan kita gunakan. Kemudian untuk VBE itu adalah tegangan basis emitor, sedangkan untuk VBC itu adalah tegangan basis kolektor. Di sini perlu bisa kita lihat kalau VBC-nya ini kita ambil 0, yang mana ini kita ambil menggunakan sifat transistor yang ideal, sehingga perbedaan tegangan antara basis dengan kolektor itu 0 alias sama tegangannya. Kemudian di sini kita akan menggunakan persamaan yang sebelumnya telah dijelaskan untuk menghitung efisiensi penguatan arus atau gainnya. Kemudian kita menghitung kembali arus resistor menggunakan model Eberswald yang sebelumnya juga telah dijelaskan oleh teman saya Cila. Boleh next. Kemudian kita tampilkan hasil ini menggunakan printf ke command window. Kemudian kita lanjutkan untuk mengupload hasil grafiknya, yang mana hasil grafiknya akan muncul sesuai yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya Dimas, yaitu antara kurva IC versus dengan VBE dengan VBC tetap. Untuk grafik keduanya adalah kurva IE versus VBC dengan VBE-nya itu tetap. Baik, selanjutnya di sini kita akan melihat analytical result
atau hasil analisisnya menggunakan perhitungan oktav. Di sini ada nilai-nilainya yang telah kita ketahui. Yang selanjutnya akan kita bahas, kita akan bandingkan dengan hasil analisis menggunakan matematis. Apakah hasil sama atau tidak akan kita cek di slide selanjutnya. Boleh next? Baik, di sini kita akan membahas tentang hasil pada grafik plot untuk kurva IC versus dengan VBE dengan VBC-nya tetap. Oke, di sini kita bisa lihat nih di interpretasi kalau misalkan ini tuh menunjukkan hasil eksponensial ini juga merupakan hasil BJT seperti yang tertulis pada PPT yang juga sesuai dengan persamaan yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya. Kemudian di sini bisa kita lihat kalau IC-nya ini meningkat drastis pada VBE mendekati 1 volt. Nah, kemudian hasil ini pun juga konsisten dengan Ebers-Moll secara matematis dan nilai arus puluhan ampere ini tidak realistis secara fisik. Perlu diketahui kalau memang ini tidak realistis, yang mana bisa kita lihat kalau VBE mendekati 1 itu ternyata arusnya meningkat berpuluh-puluh kali lipat. Tentunya ini salah, tidak sesuai dengan realita, tetapi balik lagi kita membahas tentang transistor yang dibuat ideal gitu. Oke, boleh next. Oke, ini sekarang untuk kurva dari emitor versus dengan VBC-nya, dengan VBE-nya tetap. Sama seperti tadi, kalau yang ini itu interpretasinya itu turun ke bawah, eksponensial ke bawah, yang mana menunjukkan efek reverse bias terhadap arus emitornya. Kemudian di sini bisa kita kalau arus emitornya turun drastis ketika VBC naik mendekati 1. Balik lagi seperti tadi, ini arus itu juga turun berpuluh-puluh kali lipat ya. Balik lagi karena ini tuh juga transistornya itu ideal, bukan transistor yang sesuai dengan realitanya gitu. Di sini pun juga tidak sesuai dengan kondisi real seperti tertulis pada PPT. Dan simulasi ini pun untuk solusi selanjutnya, untuk perbaikan saran selanjutnya itu bisa dilakukan pembatasan, kita bataskan kasih dengan persamaan pembatasan agar hasilnya ini itu tidak eksponen ke bawah ataupun eksponen ke atas. Seperti itu. Boleh di next. Nah, sekarang kita akan bandingkan dengan hasil manual kalkulasi menggunakan persamaan-persamaan yang sebenarnya telah dibahas. Jika kita masukkan dengan parameter numerik yang kita gunakan, untuk parameter ini kita ambil tidak dengan dari soal tertentu atau mungkin dari sumber tertentu gitu, kita ambil saja sebagai pengujian, lalu kita uji kembali dengan persamaan-persamaan yang telah dibahas sebelumnya. Dan ini diketahui bahwa hasilnya sama, hasilnya pun juga sesuai dengan apa yang kita lakukan dengan komputasi. Bisa diketahui kalau ternyata akurasi dari komputasi ini itu juga 100% sesuai dengan akurasi yang dilakukan dengan manual. Yang mana berarti bisa kita katakan kalau komputasi ini akan lebih praktis ketimbang kita hitung dengan manual. Boleh next? Baik, selanjutnya di sini ada impact dan potensial. Yang pertama ada integrasi dengan antarmuka, GUI, dan web based, yang dimana simulasi berbasis kode seperti di GNU Octave ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi lebih ramah pengguna melalui integrasi antarmuka grafis. Dua arah pengembangan yang disorot adalah GUI berbasis Qt Octave, yang dimana memanfaatkan framework Qt antarmuka grafis yang mendukung fitur drag and drop dapat dibuat, yang mana sangat membantu pengguna awam untuk mahasiswa baru yang belum familiar dengan pemrograman. Selanjutnya ada web based simulator, yang dimana simulasi ini dapat diakses melalui browser tanpa perlu instalasi lokal. Selanjutnya ada kontribusi terhadap open science and open source, yang dimana proyek ini mendukung gerakan open science, yaitu keterbukaan dalam penelitian dan pendidikan berbasis teknologi. Dimana ada beberapa poin penting. Yang pertama ada distribusi bebas, yaitu semua kode dan dokumentasi model Ebers-Moll dalam GNU Octave bisa dibagikan ulang secara gratis sesuai lisensi open source, yang dimana ini tuh memudahkan replikasi dan penyebaran pengetahuan ke berbagai institusi. Selanjutnya ada kolaborasi komunitas, yang dimana karena bersifat terbuka, komunitas akademik ataupun praktisi dapat berkontribusi memperbaiki dan mengembangkan model, baik dari segi keakuratan, simulasi, visualisasi hasil maupun dokumentasi teknis. Selanjutnya ada potensial pengembangan teknis, yang dimana yang pertama ada eksistensi ke simulasi lanjutan, yaitu ada simulasi AC response yang dapat digunakan untuk menganalisis performa transistor di frekuensi tinggi, misalnya untuk mendesain rangkaian penguat audio. Selanjutnya ada simulasi switching yang menargetkan aplikasi digital seperti inverter atau saklar elektronik, di mana BJT bekerja dalam mode on-off cepat. Yang kedua ada parameterisasi lanjutan, di mana ada efek suhu dan parasitik yang menambahkan parameter non-ideal seperti suhu, resistansi, parasitik, dan noise level untuk membuat simulasi lebih realistis. Selanjutnya ada regresi untuk fitting data, yang dimana parameter model dapat disesuaikan otomatis menggunakan data eksperimen, memanfaatkan teknik regresi atau pembelajaran mesin. Terus, selanjutnya dampak dalam dunia edukasi. Yang pertama ada aksesibilitas tinggi, yang dimana karena GNU Octave ini gratis, mahasiswa dari berbagai latar belakang dapat mengakses simulasi ini. Terus, yang kedua ada media pembelajaran aktif, yang dimana mahasiswa tidak hanya dapat membaca teori, tapi bisa langsung memodifikasi kode, melihat hasil, dan memahami konsep fisika di balik transistor. Yang ketiga ada mendorong literasi pemrograman saintifik, yang dimana dengan mempraktekkan pemodelan menggunakan kode, mahasiswa dilatih berpikir algoritmis dan memahami cara kerja komputasi dalam sains. Aplikasi real dalam dunia profesional, yang pertama ada validasi desain cepat, yaitu di mana praktisi atau startup hardware yang belum memiliki akses ke alat simulasi mahal dapat juga memanfaatkan model ini untuk pengujian awal konsep. Selanjutnya ada tool bantu akademik, di mana dosen atau pembimbing itu bisa menggunakan simulasi ini untuk memperkuat pengajaran di tugas akhir, praktikum, ataupun kelas simulasi elektronika tanpa perlu install software berbayar. Next. Kemudian selanjutnya adalah confusion and text steps. Dan semua simulasi model Ebers-Moll di GNU Octave itu berhasil menunjukkan dinamika arus dengan tegangan BJT secara akurat serta sesuai dengan teorinya. Dan hal tersebut membuktikan bahwa tools open source dapat menjadi alternatif kuat untuk simulasi perangkat yang non-linear, sekaligus dapat menjadi sebuah jembatan antara konsep matematis serta pemahaman yang praktis. Lalu kedepannya pengembangan proyek ini akan difokuskan pada sebuah perluasan cakupan simulasi, termasuk dalam penerapan model untuk segala jenis transistor yang lain, seperti MOSFET. Selain itu akan diimplementasikan otomatisasi penyesuaian parameter berdasarkan data yang lebih real set dari dataset atau hasil pengukurannya. Lalu guna meningkatkan akurasi simulasi untuk mendukung aksesibilitas dan
kepraktisannya, direncanakan pula pengembangan antarmuka grafis GUI yang interaktif agar simulasi menjadi lebih ramah pengguna. Dan hal tersebut terutama dalam keperluan edukasi serta validasi yang cepat, di mana satu langkah kecil di Octave dapat menjadi satu lompatan yang besar untuk pemahaman sebuah BCT.